Kita sering mendengar tentang Aceh. Apa yang kamu ketahui tentang Aceh? Ya, yang segar di ingatan kita yakni peristiwa tsunami pada 26 Desember 2004. Tsunami itu terjadi karena adanya gempa bumi yang begitu dahsyat dengan kekuatan 9,3 skala Richter. Terletak di Samudra Indonesia, kurang lebih 160 km sebelah barat Aceh, pada kedalaman 10 km. Tsunami itu telah meluluh lantarkan Aceh. Nah, peristiwa tsunami ini bisa dikatakan sebagai peringatan Tuhan Yang Maha Kuasa agar kita lebih berhati-hati untuk menjaga lingkungan dan tidak sembarang melakukan reklamasi pantai. Di samping tsunami, apalagi yang kamu ketahui tentang Aceh? Oh, ya mungkin kamu juga pernah mendengar Aceh dikenal sebagai Serambi Mekah. Mengapa? Aceh merupakan daerah pertama masuknya Islam di Nusantara. Aceh juga pernah menjadi kerajaan Islam yang mendapatkan pengakuan dari Syarif Mekah atas nama Khalifah Turki. Oleh karena itu, Aceh mendapat julukan Serambi Mekah. Rakyat bebas beraktivitas, beribadah, dan berdagang dengan siapa dan di mana saja. Tetapi kedaulatan mulai terganggu karena keserakahan dan dominasi Belanda. Dominasi dan kekejaman penjajah Belanda ini telah berimbas ke Aceh, sehingga melahirkan Perang Aceh. Perangnya para pejuang untuk berjihad melawan kezaliman kaum penjajah pada tahun 1873 sampai 1912. Aceh memiliki kedudukan yang strategis. Aceh menjadi pusat perdagangan, daerahnya luas dan memiliki hasil penting seperti lada, hasil tambang, serta hasil hutan. Karena itu, dalam rangka mewujudkan Pax Neerlandica, Belanda sangat berambisi untuk menguasai Aceh. Kita tahu sejak masa VOC, orang-orang Belanda itu ingin menguasai perdagangan di Aceh. Begitu juga zaman pemerintahan Hindia Belanda. Namun di sisi lain, orang-orang Aceh dan para sultan yang pernah berkuasa tetap ingin mempertahankan kedaulatan Aceh. Semangat dan tindakan sultan beserta rakyatnya yang demikian itu memang secara resmi didukung dan dibenarkan oleh adanya Traktat London tanggal 17 Maret 1824. Belanda sering menemukan para bajak laut yang mengganggu kapal-kapal asing yang sedang berlayar dan berdagang di perairan Aceh dan Selat Malaka. Dengan alasan menjaga keamanan kapal-kapal yang sering diganggu oleh para pembajak, maka Belanda menduduki beberapa daerah seperti Baros dan Singkil. Gerakan menuju aneksasi terus diintensifkan. Pada tanggal 1 Februari 1858, Belanda menyodorkan perjanjian dengan Sultan Ismail. Perjanjian inilah yang dikenal dengan Traktat Siak. Isinya antara lain Siak mengakui kedaulatan Hindia Belanda di Sumatera Timur. Ini artinya daerah-daerah yang berada di bawah pengaruh Siak seperti Delhi, Asahan, Kampar, dan Indagiri berada di bawah dominasi Hindia Belanda. Padahal daerah-daerah itu sebenarnya berada di bawah lindungan Kesultanan Aceh. Bagaimanapun juga, hal itu tentu mengecewakan pihak Kesultanan Aceh. Pada tahun 1873, Aceh mengirim utusan yakni Habib Abdurrahman pergi ke Turki untuk meminta bantuan senjata. Langkah-langkah Aceh itu diketahui oleh Belanda. Oleh karena itu, Belanda mengancam dan mengultimatum agar Kesultanan Aceh tunduk di bawah pemerintahan Hindia Belanda. Aceh tidak menyerahkan ultimatum itu. Karena Aceh dinilai membangkang, maka pada tanggal 26 Maret 1873, Belanda melalui komisaris Nieuwenhuizen mengumumkan perang terhadap Aceh. Para pejuang Aceh di bawah pemerintahan Sultan Mahmud Shah II mengorbankan semangat jihad angkat senjata untuk melawan kezaliman Belanda. Beberapa persiapan di Aceh sebenarnya sudah dilakukan. Agresi tentara Belanda terjadi pada tanggal 5 April 1873 di bawah pimpinan Jenderal Mayor J.H.R. Kohler melakukan serangan terhadap pasukan Aceh. Pasukan Aceh terdiri atas para ule balang, ulama, dan rakyat terus mendapat gempuran dari pasukan Belanda. Karena kekuatan para pejuang Aceh tidak semata-mata terletak pada kekuatan pasukannya, tetapi juga karena hakikat kehidupan yang didasarkan pada nilai-nilai agama dan sosial budaya yang sesuai dengan ajaran Al-Quran. Jatuhnya Masjid Raya Baitur Rahman dan Istana Sultan, Belanda menyatakan bahwa Aceh Besar telah menjadi daerah kekuasaan Belanda. Para ule balang, ulama, dan rakyat
mengangkat putra mahkota Muhammad Daud Shah sebagai Sultan Aceh. Pada tahun 1884, Muhammad Daud Shah dinobatkan sebagai Sultan dengan gelar Sultan Alauddin Muhammad Daud Shah. Pada saat penobatan ini, para pemimpin perang Aceh seperti Tuanku Hashim, Panglima Kolim, Tengku Ciditiro memproklamirkan ikrar perang Sabi. Ciditiro mengobarkan perlawanan di Sigli dan Pidi. Di Aceh bagian barat tampil Tuku Umar beserta istrinya Cut Nyadin. Pertempuran sengit terjadi di Mulaboh. Beberapa pos pertahanan Belanda berhasil direbut oleh pasukan Tuku Umar. Belanda mulai kewalahan di berbagai medan pertempuran. Belanda mulai menerapkan strategi baru yang dikenal dengan konsentrasi Stelsel. Strategi konsentrasi Stelsel itu ternyata juga belum efektif untuk dapat segera menghentikan perang di Aceh. Perang gerilya juga mulai dilancarkan oleh para perjuang Aceh. Pertengahan tahun 1886, Tuku Umar berhasil menyerang dan menyita kapal Belanda Hukanto yang berlabuh di pantai Rigai. Kapten Hansen, seorang berkebangsaan Denmark, nahkoda kapal yang diberi tugas Belanda untuk menangkap Tuku Umar, justru tewas dibunuh oleh Tuku Umar. Pada tahun 1891, Tengku Ciditiro meninggal. Perjuangannya dilanjutkan oleh putranya yang bernama Tengku Maamin Ditiro. Pada tahun 1893, Tuku Umar menyerah kepada Belanda. Kemudian dijadikan panglima tentara Belanda dan diberi gelar Tuku Johan Pahlawan. Ia diizinkan untuk membentuk kesatuan tentara beranggotakan 250 orang. Setelah pasukannya sudah mendapatkan banyak senjata dan dipercaya membawa dana 800.000 gulden, pada 29 Maret 1896, Tuku Umar dengan pasukannya berbalik dan kembali melawan Belanda. Ini dikenal dengan Hit Verraad van Tuku Umar, atau yang biasa disebut pengkhianatan Tuku Umar. Tuku Umar berhasil menyerang pos-pos Belanda yang ditemui. Dia semakin marah dan geram. Tidak ada pilihan lain untuk melaksanakan usulan Sinokhorgosj untuk melawan Aceh dengan kekerasan. Sinokhorgosj mengusulkan beberapa cara untuk melawan perjuangan rakyat Aceh. Yang pertama, perlu memecah belah persatuan dan kekuatan masyarakat Aceh. Yang kedua, menghadapi kaum ulama yang fanatik dalam memimpin perlawanan harus dengan kekerasan. Yang ketiga, bersifat lunak terhadap kaum bangsawan dan keluarganya. Pada saat ini, diangkatlah gubernur militer baru yakni Van Hoots. Perang ini berlangsung 10 tahun, oleh karena itu pada periode tahun 1899 sampai 1909 di Aceh disebut masa 10 tahun.